Oke teman-teman semua, selamat siang. Siang ini kita akan update lagi berita seputar dunia kripto. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto. Dan dicek juga teman-teman ya untuk populer video kita di sini dan juga playlist kita di sini. Mana tahu ada pengantar-pengantar baru yang bisa kalian dapatkan dari situ teman-teman. Oke, kita akan ke data ekonomi tadi malam. Untuk data ekonomi tadi malam di sini dia selisihnya itu masih sesuai dengan prediksi kita teman-teman ya, masih sekitar ya nggak sampai 10.000 lah di sini. Previous-nya adalah 214, forecast-nya adalah 215, aktualnya adalah 219 untuk initial jobless claim. Dan untuk yang Philadelphia betul ya, dia mengalami penurunan, hanya selisih dikit aja ya, forecast-nya 19 dan aktualnya adalah 18, dan ini membuat harga dari Bitcoin, Ethereum ya, Solana, BNB mengalami kenaikan teman-teman. Tapi sayang sekali untuk Bitcoin dominance di sini susah banget untuk turun ya. Dia turun pun cuma dikit ya. Dari turun 60% ya, balik lagi bahkan sekarang ada di area 61,4 teman-teman ya kalau kita perhatikan. Oke, kita akan ke berita pertama di sini. Jack Dorsey adalah Satoshi Nakamoto, Matthew Siegel dari Van Eck mengklaim. 18 Februari 2025, Kepala Riset Aset Digital di Van Eck, Matthew Siegel, menerbitkan sebuah posting panjang di X yang mengklaim bahwa ia yakin Jack Dorsey adalah Satoshi Nakamoto. Nah, masih aja teman-teman ya, semenjak film terakhir yang berusaha memecahkan misteri siapa itu Satoshi Nakamoto, ini masih aja bahkan sampai bulan Februari si Matthew Siegel ini menduga-duga bahwa Satoshi Nakamoto itu ternyata adalah Jack Dorsey teman-teman. Masih aja dicari-cari siapa itu Satoshi Nakamoto. Padahal kita tinggal fokus aja ke teknologinya seharusnya ya teman-teman ya di sini. Ada beberapa alasan kok dia itu bisa menduga bahwa Jack Dorsey itu adalah Satoshi Nakamoto. Yang pertama di sini adalah hubungan tidak langsung, pola termasuk waktu, kebetulan yang aneh, motif dan kemampuan. Nah, di sini foto tahun 1996 yang memperlihatkan dirinya mengenakan kaos RSA Munition yang dirancang oleh seorang cyberpunk terkemuka, Adam Beck. Adam Beck adalah salah satu orang pertama yang dihubungi oleh Nakamoto pada tahun 2008, awalnya menggunakan nama tunggalnya sebagai Satoshi. Nah, teman-teman, jadi di sini si Jack ini ya, dia pernah pakai kaos RSA di mana itu dibuat oleh Adam Beck, sedangkan Adam Beck di sini itu adalah sebagai orang pertama yang pernah dihubungi oleh Satoshi Nakamoto, teman-teman, di tahun 2008. Jadi itu adalah indikasi pertama ya. Kemudian di sini Dorsey adalah seorang programmer yang tekun. Ia menguasai bahasa pemrograman C yang digunakan untuk membuat Bitcoin. Ini adalah indikasi kedua, dia adalah seorang programmer, teman-teman. Untuk bahasa pemrogramannya adalah bahasa pemrograman C. Nah, bahasa pemrograman C ini adalah salah satu bahasa yang udah lama, teman-teman ya, dan dia menjadi dasar juga untuk berdirinya bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Jack bergabung dengan perusahaan pengiriman Dnet. Salah satu pekerjaan proyek tersebut adalah memfasilitasi pembayaran daring. Nah, di sini Jack ini juga bekerja di sebuah perusahaan untuk ya pembayaran-pembayaran lah teman-teman, seperti itu. Jadi ini adalah indikasi ketiga. Kemudian mereka mencantumkan dua kotak biru pada logonya. 2 hari kemudian, Nakamoto menawarkan kotak biru ketika ia membahas logo Bitcoin di masa mendatang. Nah, ini adalah indikasi selanjutnya teman-teman ya. Dia mencantumkan dua kotak biru di logo perusahaannya. Tapi beberapa hari kemudian Satoshi Nakamoto ini justru ngomongin logo Bitcoin yang berkaitan dengan kotak biru teman-teman. Apakah memang betul ada kaitannya ya? Pada bulan Maret 2011, Dorsey menjadi ketua eksekutif Twitter sambil melanjutkan perannya sebagai CEO Square. Pada bulan April, Nakamoto menulis pesan publik terakhirnya, beralih ke hal-hal lain. Nah, ini adalah indikasi yang lain ya. Sesuai ketika Dorsey itu menjadi ketua eksekutif Twitter, tiba-tiba Satoshi Nakamoto ini bilang dia mau beralih ke hal yang lain. Nah, itu kan berarti ada hubungannya ya teman-teman ya, diduga seperti itu. Kemudian
Beberapa waktu kemudian, widget Twitter muncul di halaman Bitcoin Source Forge. Jadi selalu ada hubungannya teman-teman antara hal-hal yang berkaitan dengan Jack Dorsey ini dengan hal-hal yang akan terjadi kemudian di Bitcoin. Seperti itu. Di bawah sini ya, 2014, Emar Satoshi Nakamoto pernah diretas mengungkap bahwa Nakamoto berlangganan pymnts.com, mungkin adalah Pyments ya, telah meliput Square dan Dorsey. Nah, Pyments.com ini pernah meliput Square dan Dorsey teman-teman, di mana ternyata email Satoshi Nakamoto itu diretas dan dia berlangganan di Pyments.com. Sedangkan Pyments.com ini pernah meliput Square dan Dorsey. Square ini adalah perusahaan dari Dorsey teman-teman ya. Jadi dikira itu akan ada hubungannya. Seperti itu. Oke, kita ke berita kedua teman-teman ya. Vitalik Buterin lebih memilih meninggalkan komunitas kripto daripada merangkul kasino blockchain. Bagus sekali teman-teman. Jadi dia janganlah sampai support hal-hal yang berkaitan dengan judi ya teman-teman ya. Jangan sampai, walaupun di Eropa itu memang judi itu legal teman-teman ya. Tapi jangan sampailah. Vitalik Buterin menyatakan kekecewaannya tentang kemunduran moral dalam industri kripto dengan menunjuk pada perjudian blockchain. Jadi dia menganggap bahwa perjudian itu adalah moral yang buruk atau sikap yang gak bagus, atau ya pokoknya jelek lah teman-teman perjudian itu di mata Vitalik Buterin. Apalagi harus diterapkan dengan blockchain. Oke. Ethereum itu buruk dan tidak toleran karena kita tidak cukup menghormati kasino di blockchain dan rantai lainnya dengan senang hati menerima aplikasi apapun. Jadi mereka lebih baik. Nah ini agak aneh teman-teman ya, masa jaringan lain itu dianggap lebih baik hanya karena dukung judi gitu. Karena ada juga negara-negara yang nggak dukung judi. Apalagi di sini Vitalik Buterin itu sangat tidak mendukung perjudian teman-teman ya. Bahkan sekelas negara aja banyak yang dukung. Masa tiba-tiba Ethereum dikatain buruk hanya karena nggak dukung judi, kan aneh gitu. Buterin menyatakan bahwa ia akan meninggalkan dunia blockchain jika para anggotanya memilih untuk mengikuti jalan pembalikan moral. Nah, jadi dia akan ninggalin Ethereum teman-teman kalau seandainya ya anggota-anggotanya itu mensupport perjudian teman-teman. Ya tapi saya rasa nggak akan terjadi lah ya untuk anggota-anggota Ethereum-nya itu mensupport perjudian, karena sejauh ini pun nggak pernah Ethereum itu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perjudian teman-teman. Anggota komunitas ETH mengecam yayasan Ethereum ketika menjual Ethereum untuk melanjutkan operasinya, menyarankan agar yayasan dapat mendanai dirinya sendiri melalui pendekatan alternatif dalam DeFi. Oke, jadi daripada jual Ethereum untuk melanjutkan operasinya atau keuangan-keuangan perusahaannya, dia disarankan untuk berinvestasi aja di sektor-sektor DeFi. Nanti kan akan dapat yield, akan dapat return. Nah, uang hasil dari return itu bisa dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Seperti itu. Yayasan menanggapi kritik ini dengan menginvestasikan 45.000 Ethereum atau setara 120 juta dolar ke berbagai platform DeFi seperti Compound, Spark, dan AAV. Nah ini bagus teman-teman ya, jadi dia nggak cuma denger doang ya, tetapi dia juga mengimplementasikan untuk kritikan dari komunitasnya teman-teman. Dengan cara apa? Dia berinvestasi beneran di sektor DeFi, di mana dia berinvestasi di Compound, Spark, dan AAV. Berita ketiga di sini, Metaplanet mengamankan 0,01% dari total pasokan Bitcoin yang beredar. Perusahaan tersebut baru-baru ini membeli 68,59 Bitcoin pada harga rata-rata 96.335, meningkatkan total cadangannya menjadi 2.100. Memperluas kepemilikannya dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sebagai konteks, perusahaan telah merencanakan untuk mengakuisisi 10.000 Bitcoin pada akhir tahun 2025 dan total 21.000 Bitcoin pada tahun 2026. Berarti ini akan terjadi selama 2 tahun teman-teman, dan dia lagi nambah ya di sini sekitar 68,59 Bitcoin. Nah, berarti dia harusnya itu udah untung ya, kalau dari harga 96.000 kan harga sekarang itu adanya di berapa? Di 98.000 teman-teman ya. Jadi dia mendapatkan keuntungan.
Perusahaan berencana untuk mengumpulkan 745 juta dolar melalui warrant strike tanpa diskon yang menandai peningkatan modal ekuitas terbesar untuk Bitcoin di Asia. Nah, dia jadi lagi nyari juga uang untuk membeli Bitcoin, teman-teman, dari warrant. Dan ini akan menjadi peningkatan modal ekuitas terbesar di Asia, teman-teman ya, untuk Bitcoin. Di sini Rumble Inc. telah mengumumkan rencana untuk mengalokasikan hingga 20 juta dolar dalam bentuk Bitcoin, sementara KULR teknologi baru-baru ini menambahkan 510 BTC ke neracanya. Oke, jadi berarti bukan hanya dari Metaplanet doang ya, tetapi dari perusahaan-perusahaan lain seperti Rumble dan Curve ya, mungkin juga Gumi di sini. Dia juga sedang mengakumulasi Bitcoin, teman-teman ya, untuk investasinya. Mungkin di sini strategi mega seller. Oke, jadi dia ini ngikut mega seller, teman-teman, yang secara masif membeli Bitcoin. Bahkan total Bitcoin dari mega seller itu sekarang udah ada di angka 478.000 Bitcoin, teman-teman. Itu adalah jumlah yang sangat banyak sekali ya. Berita keempat di sini, Presiden Argentina Milei tiba di AS di tengah dampak skandal Libra. Oke, bagi yang ingat tentang skandal Libra, jadi Presiden Javier Milei ini adalah seorang presiden dari Argentina. Dia melaunching koin meme, teman-teman, yang bernama Libra, resmi melalui akun Twitter dia gitu. Jadi dalam beberapa jam market capnya itu langsung naik ke angka 4,6 billion kalau nggak salah ya, dan jeblok langsung gitu aja, teman-teman, ke 100 jutaan dolar. Nah, jadi si presiden ini katanya itu mau diturunkan, tapi kok sekarang udah ada tiba di Amerika Serikat, teman-teman. Oke, berarti mungkin kasusnya diundur-undur, teman-teman ya. Tiba di Amerika Serikat pada tanggal 20 Februari untuk perjalanan diplomasi dan pembuatan kesepakatan, dan mungkin mencari jalan keluar dari skandal meme coin Libra. Oke, dia di sini bilang untuk perjalanan diplomasi dan pembuatan kesepakatan. Ya, entah, saya nggak ngerti ya kesepakatan apa yang dimaksud, tetapi tentu saja kita menduga-duga dia ini menggunakan cara ini sebagai salah satu cara agar sulit diinterogasi, teman-teman ya, oleh orang-orang yang lebih berwajib di situ, teman-teman, terkait dengan skandal Libra ini. Pertemuan dengan pendukung Elon Musk ya, Milei juga akan berbicara di sebuah acara yang mendukung Trump. Oke, jadi nanti dia akan bertemu dengan Elon Musk dan juga bertemu dengan Donald Trump, teman-teman ya. Mereka ini nanti mungkin akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kripto juga ya, terutama dalam keamanan-keamanan kripto seperti koin Libra, dan itu juga didukung oleh Ethereum ya, yang akan melakukan DevConnect di Argentina, teman-teman, dan disambut baik juga oleh Javier Milei. Setidaknya memberikan keringanan dari narasi tersebut. Jika mencetak uang akan mengakhiri kemiskinan, mencetak ijazah akan mengakhiri kebodohan. Oke, jadi intinya si Javier Milei ini berusaha memperpanjang urusan lah, teman-teman, menurut dugaan kita ya, dan juga disuntik ya atau disindir oleh Donald Trump. Jika mencetak uang akan mengakhiri kemiskinan, mencetak ijazah akan mengakhiri kebodohan. Maksudnya ya, maksud dari kata-kata itu adalah daripada kamu mencuri uang untuk memperbaiki sebuah negara, ya lebih baik di negara itu kamu bangunlah mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswi-mahasiswi yang cerdas, maka itu nanti juga akan bisa memperbaiki ekonomi dari sebuah negara, teman-teman ya. Kita duganya seperti itu. Oke. Berita kelima di sini, koin jaringan PI sudah hadir. Mungkinkah ini masa depan aset digital? Nah, siapa dari kalian yang sudah jual koin PI kalian ya? Di sini sudah listing, teman-teman, setelah bertahun-tahun nunggu, akhirnya listing juga untuk koin PI. Kemarin harganya itu sempat nyentuh 2 dolar ya kalau nggak salah ya. Kita akan coba cek di Getayo mungkin, di Bitget mungkin ya. Oke, bahkan sempat nyentuh 3,5 dolar di sini, teman-teman, dan sekarang ada di angka 0,6 ya. Koreksinya jauh banget sih ini kalau kita perhatikan ya, dari 3,5 ke angka bahkan 0,6 ya, udah 80% ya, hanya dalam waktu sehari doang. Dia itu listingnya di tanggal 20 kemarin. Banyak juga orang-orang yang memposting di threads ya.
ya tentu aja orang-orang akan take profit teman-teman ya, apalagi udah nunggu bertahun-tahun untuk garap airdropnya, untuk miningnya juga ya. Di sini dia listing di bursa HTX, Bitget, Bitmart, OKX, dan juga Betro. Di Binance nggak ada ya. Padahal kemarin kalau nggak salah Binance itu dia sudah ngelakuin voting teman-teman untuk melisting koin PI. Tapi kok nggak di listing di Binance ya. Berita ke-6, SEC akan memerangi penipuan kripto dengan unit baru. Oke, ada berita lagi dari SEC. Dia akan melakukan keamanan menggunakan AI ya. Di sini ada tulisan kecerdasan buatan dan teknologi digital baru lainnya. C2 menggantikan unit aset kripto dan cyber sebelumnya sebagai tim anti penipuan aset digital utama lembaga tersebut. Apakah yang baru ini bisa ya teman-teman? Jadi sebenarnya itu udah ada ya, tapi diganti gitu. Kenapa kok diganti? Dari sini nggak dijelasin alasannya kenapa harus diganti. Kenapa nggak gini aja? Kenapa nggak ditambahin aja orangnya dengan yang lebih berkompeten? Kenapa harus bikin sebuah organisasi baru ya, kemudian ngeganti yang lama gitu? Padahal yang lama itu seharusnya udah lebih berpengalaman ya teman-teman ya. C2 akan beroperasi dengan tim yang terdiri dari 30 spesialis penipuan dan pengacara SEC dari seluruh lembaga. Oke, ada 30 anggota sepertinya dan ini adalah spesialis penipuan semua teman-teman ya. Mungkin ini juga ya, mungkin mereka takut bentrok kali ya dengan orang-orang dari SEC, apalagi kasus Ripple kemarin yang diundur-undur ya, dan lama banget teman-teman ya. Unit ini tidak hanya akan melindungi investor, tetapi juga akan memfasilitasi pembentukan modal dan efisiensi pasar dengan membuka jalan bagi inovasi untuk tumbuh. Unit ini akan membasmi mereka yang berusaha menyalahgunakan inovasi untuk merugikan investor dan mengurangi kepercayaan pada teknologi baru. Maksud dari mengurangi kepercayaan pada teknologi baru ini apa ya? Ya mungkin disuruh hati-hati lah gitu, lebih diregulasi lagi untuk teknologi-teknologi baru mungkin ya. Berita ke-7, suntikan dana USDT sebesar 450 juta dolar dapatkah mendorong Bitcoin melampaui ambang 100.000 dolar. Untuk market cap dari Bitcoin itu sekarang 1,8 triliunan lebih ya. Itu dolar teman-teman ya, 1,8 triliunan dolar lebih. Apakah dengan uang 450 juta dolar ini bisa mendorong harga Bitcoin? Seharusnya sih enggak teman-teman ya. Kecuali ini bisa memicu seperti retail dan institusi lain untuk beli Bitcoin juga ya. Baru bisa juga untuk memicu harga Bitcoin untuk naik. Pada bulan Februari, 450 juta dolar Tether mengalir ke bursa, menunjukkan kembalinya minat terhadap risiko. Saat ini, pasokan USDT telah melonjak ke rekor tertinggi baru sebesar 141 miliar, seiring dengan arus masuk baru ke bursa. Jika perputaran modal ini menghasilkan permintaan spot, BTC mungkin melampaui 100.000 dolar. Jadi yang dimaksud di sini adalah perputaran modal teman-teman ya, bukan sekali beli kayaknya ya. Dan seperti yang kita ketahui juga dari berita-berita sebelumnya ya, USDT Tether itu pasokannya naik teman-teman ya, kapitalisasi pasarnya itu naik dari beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu mungkin, dan ini mencapai rekor tertingginya teman-teman, dan disusul oleh USDC ya. Jadi yang pertama USDT dan yang kedua adalah USDC. Nah itu untuk bulan Februari 450 juta dolar ya, nggak bisa lah ini untuk menggoncang market ya, dan belum tentu juga mereka trading di Bitcoin spot ya. Bisa jadi mereka ini tradingnya di futures teman-teman ya. Berita ke-8, chip kuantum Microsoft mempercepat jalan Bitcoin menuju perlawanan kuantum. Oke teman-teman, bagi kalian yang ingat dengan tragedi kuantum komputer dari Google, itu pernah membuat harga Bitcoin hancur lebur teman-teman ya. Jadi market panik. Kenapa? Karena mereka mengira bahwa kuantum komputer dari Google ini bisa menghancurkan atau menjebol hash dari Bitcoin teman-teman. Tapi di sini dibuatlah antinya oleh siapa? Oleh Microsoft, untuk keamanan Bitcoin supaya makin kuat terhadap nanti kalaupun ada kuantum komputer teman-teman ya.
Microsoft telah meluncurkan chip kuantum Majorana 1 yang dapat mempercepat upaya untuk memperkuat Bitcoin terhadap potensi ancaman komputasi kuantum. Oke, jadi nama kuantum komputernya adalah Majorana 1 ya. Mungkin nanti akan ada Majorana 2, 3, 4, 5 dan seterusnya teman-teman ya. Meskipun ancaman kuantum terhadap mata uang kripto masih bersifat teoretis untuk saat ini, kemajuan seperti ini dapat mempersingkat jangka waktu penerapan solusi tahan kuantum untuk Bitcoin. Dan kalau kalian ingat teman-teman ya, untuk kuantum komputer dari Google itu cuman bisa berapa qubit ya, sedangkan untuk ngehack Bitcoin itu mungkin bisa tembus 1 juta qubit teman-teman, dan itu masih jauh banget teman-teman ya. Meskipun perangkat keras kuantum saat ini tidak memiliki kemampuan untuk membahayakan kriptografi kurva eliptik Bitcoin, evolusi komputasi kuantum yang cepat memerlukan kewaspadaan dan inovasi berkelanjutan dalam keamanan kriptografi. Jadi sedini mungkin untuk antinya itu diciptain teman-teman, supaya Bitcoin ini jadi lebih aman. Takutnya nanti kalau ternyata kuantum komputer itu memang benar-benar bisa ngehack Bitcoin ya udah terlambat gitu. Nah, jadi dibuatlah antinya ini secepat mungkin dan nanti nggak terlambat teman-teman ya. Berita ke-9 di sini, Vitalik Buterin mengusulkan DevConnect di Argentina di tengah dampak Libra. Sepertinya Vitalik Buterin ini sangat jago sekali ya mencari attention teman-teman ya. Jadi di mana ada skandal, di situ dia masuk untuk memperkenalkan Ethereum sebagai prospek masa depan yang lebih bagus daripada koin Libra ya teman-teman ya, karena koin Libra jelas hanya untuk pump and dump doang gitu. Ia mencatat bahwa karena status ekonomi negara tersebut, blockchain dan aset digital bukan sekadar ritual untuk menjadi kaya. Nah, di sini dia juga menyindir teman-teman terhadap koin Libra itu ya. Jangan sampailah kamu nyari uang dengan cara pump and dump koin meme doang gitu, tapi buatlah sesuatu yang memang punya potensi, buatlah sesuatu yang dia itu memang berguna bagi banyak orang. Dalam kasus ini dia memperkenalkan Ethereum teman-teman, seperti itu. Namun Buterin masih melihat harapan bagi Argentina untuk berkontribusi pada ekosistem Ethereum bahkan setelah insiden Libra. Oke, ini seperti yang udah kita bilang tadi teman-teman ya, dia memperkenalkan Ethereum dan dia percaya bahwa Argentina ini masih ada peluang lah di situ. Walaupun Argentina ini pernah pesonya itu ya turun drastis sekali terhadap USD, mungkin ia menyambut baik gagasan menjadi tuan rumah DevConnect dan menggambarkannya sebagai hak istimewa dan kesempatan bagi Argentina. Oke, nanti untuk DevConnect itu akan diselenggarakan di Argentina dan tentunya ini akan memberikan kesempatan bagi Vitalik Buterin untuk memperkenalkan Ethereum teman-teman, dan ini juga disambut baik ya oleh Presiden Argentina sendiri yang bernama Javier Milei. Oke. Sekarang kita ke berita terakhir teman-teman ya, berita ke-10. Sam Bankman-Fried kritik pemerintahan Biden terkait sidang kasusnya. Nah, untuk Sam Bankman-Fried ini dia menuntut Presiden Biden itu memiliki bias politik dan dia dipenjara 25 tahun karena penipuan. Untuk kasus penipuannya itu adalah di kasus FTX ya, beberapa waktu yang lalu, 3 tahunan yang lalu kalau nggak salah teman-teman ya. Dan dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara teman-teman. Padahal dia di sini pernah menjadi donor utama Demokrat. Padahal dia adalah pendonor utama Partai Demokrat, tetapi dia nggak dikasih semacam keistimewaan lah teman-teman ya. Nah, akhirnya dia beralih lah di sini ke Partai Republik, di mana itu adalah partainya Donald Trump. Bankman-Fried menyuarakan dukungan terhadap kebijakan Republik dan mengkritik pemerintahan Biden. Dan untuk yang Biden itu malah dikritik teman-teman ya. Jadi ya beralih lah seperti itu, tidak punya pendirian. Ya siapalah yang nggak jengkel teman-teman ya, kalau udah ngeluarin duit banyak ya, tetapi nggak diberikan keistimewaan, malah penjaranya itu lama banget teman-teman. Orang tuanya telah mulai melobi untuk mendapatkan pengampunan presiden yang mirip dengan pengampunan Trump sebelumnya terhadap Ross Ulbricht, pendiri Silk Road. Kalau kalian belum tahu Silk Road itu, di situ kalian bisa menjual barang-barang yang intinya itu semi bebas lah, teman-teman ya. Barang-barang yang ilegal pun bisa kalian jual di situ, cuman nggak semua barang-barang bisa kalian jual, tetap ada aturan-aturannya teman-teman ya. Namanya juga pasar semi bebas, nggak bebas-bebas banget lah. Nah, itu masih bisa dibebasin sama Donald Trump teman-teman. Apakah yang untuk Sam ini bisa juga? Cuman kalau kita pikir-pikir lagi kayaknya nggak bisa lah teman-teman ya, karena Sam ini penipuan ya, dan itu
kebohongan yang lumayan besar. Sementara kalau Rose Public ini dia nggak melakukan penipuan, teman-teman. Dia ya terang-terangan aja di situ. Oke, teman-teman, sepertinya untuk berita hari ini sudah cukup ya, teman-teman ya. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di-subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi tentang kripto setiap hari, teman-teman ya. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video lainnya.